Tema alinea, kemajuan teknologi transaksi. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik, deduktif. Sifat isi deskriptif. Metode pengembang, definisi. Kalimat topik, Notat Mojo mengatakan kinerja pegawai saat bekerja dari awal, proses, dan akhir. Untuk Notat Mojo, subjek mengatakan predikat, kinerja pegawai objek saat bekerja dari awal, proses, dan akhir, keterangan. Gagasan penjelas. Gagasan pertama, kinerja adalah hasil dari seorang pegawai. Gagasan kedua, pencapaian seseorang atau kelompok sesuai target. Gagasan ketiga, tidak melanggar moral, etika, dan hukum yang berlaku. Gagasan keempat, menetapkan goal dalam peningkatan kinerja. Kelengkapan. Kinerja performa merupakan hasil dari kerja seseorang pegawai. Kinerja juga berarti hasil dari kerja pegawai saat pelaksanaan kerja, baik awal, proses, dan akhir yang dilakukan, yang mana hasil kerja ditujukan secara real dan bisa diatur dengan standar yang telah ditentukan. Notat Mojo 2015. Menurut Avandi 2018, kinerja adalah hasil pencapaian seorang ataupun kelompok orang yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dalam usaha pencapaian target organisasi secara ilegal, tidak bertentangan dengan moral dan etika, serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Penetapan goal oleh unit-unit organisasi termasuk satu cara yang dilakukan dalam peningkatan kinerja. Berikut merupakan tema yang saya pilih. Yang saya pilih adalah tentang startup. Jenis alinea adalah pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, dan metode pengembangan manfaat. Kalimat topik, bekerja di perusahaan rintisan atau startup mempunyai beberapa kelebihan. Gagasan penjelasnya, bekerja di startup. Gagasan keduanya, berlatih. Gagasan ketiga, bekerja di posisi mana saja. Gagasan keempat, belajar banyak hal. Kalimat kelengkapannya. Kalimat pertama, bekerja di perusahaan rintisan atau startup mempunyai beberapa kelebihan. Kalimat kedua, pertama kamu bisa melatih membangun perusahaan dari nol secara langsung. Kalimat kedua, kamu bisa bekerja di posisi mana saja yang tersedia di perusahaan. Kalimat keempat, jadi kamu bisa belajar banyak hal sehingga kemampuanmu makin meningkat. Alinea pertama, satu tema alinea, variabel intervening sebagai pengaruh minat beli dalam marketplace. Kedua, jenis kalimat deduktif. Tiga, posisi kalimat pembuka. 4, sifat isi naratif. 5, metode pengembangan anti klimaks. 6, kalimat topik sebagai subjek, pengaruh atau keputusan pembelian. Predikat, muncul ketika terdapat kepercayaan pada objek produk. 7, gagasan penjelas ada 4. Yang gagasan pertama pengaruh, gagasan kedua produk, gagasan ketiga intervening. Kelengkapan, kalimat pertama pengaruh minat beli pada sebuah barang dimulai dengan munculnya kepercayaan dari calon pembeli akan kemampuannya. Kalimat kedua, kemampuan tersebut termasuk di dalamnya yaitu kepercayaan untuk dapat memiliki atau membeli produk tersebut. Kalimat ketiga, minat pembeli ini berhubungan erat dengan variabel yang dipakai sebagai variabel patokan berupa mediasi atau intervening. Kalimat asli, minat beli terhadap suatu produk muncul ketika ada kepercayaan terhadap produk tersebut dan diiringi pula dengan munculnya kepercayaan memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut. Minat beli berhubungan erat dengan variabel lain dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini minat beli dipakai sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Tema alinea pendapatan layanan streaming musik. Jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif,
sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik, pendapatan dari aplikasi layanan streaming musik dihasilkan melalui biaya berlangganan dari konsumen dan pengiklanan. Subjek, pendapatan dari aplikasi layanan streaming musik. Predikat dihasilkan melalui objek, biaya berlangganan lengkap dari konsumen dan pengiklanan. Gagasan penjelas, gagasan 1, penghasilan pihak aplikasi Joox. Gagasan 2, macam-macam penghasilan yang didapat. Kalimat 1, pendapatan dari aplikasi layanan streaming musik dihasilkan melalui biaya berlangganan dari konsumen dan iklan dari pengiklanan. Kalimat 2, subscription fee adalah biaya berlangganan bulanan yang dibebankan oleh aplikasi kepada konsumen. Kalimat 3, sehingga konsumen memungkinkan untuk mengakses semua fitur yang terdapat di aplikasi. Kalimat keempat, kemudian pendapatan iklan dihasilkan ketika konsumen memilih untuk menggunakan aplikasi streaming musik Joox secara gratis. Tema alinea, faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha mikro. Jenis kalimat isi, posisi kalimat menyebar, sifat isi deskripsi, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik, subjek faktor-faktor usaha, predikat menentukan tingkat kemajuan dan keuntungan, objek, usaha mikro. Gagasan penjelas ada 4. Yang pertama, gagasan 1, faktor, gagasan 2, modal, gagasan 3, mikro, gagasan 4, keuntungan. Kelengkapan. Kalimat pertama, faktor-faktor usaha, baik modal kredit dan jam kerja, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan usaha mikro. Kalimat 2, menurut pendapat ahli, dengan adanya peningkatan modal maka pelaku usaha mikro dapat menambah jumlah produksi sehingga keuntungan yang diterima juga bertambah. Kalimat 3, begitu juga dengan perusahaan mikro yang menetapkan jam kerja yang panjang dan dapat berpengaruh pada tingkat pembelian. Karena dengan adanya jam kerja yang lebih panjang, maka akan diperoleh jumlah pembelian yang lebih banyak dibandingkan dengan jam kerja yang pendek. Kalimat 4, keuntungan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pelaku usaha mikro, maka semakin mampu mengelola suatu usaha mikronya. Kalimat asli, faktor-faktor usaha seperti modal usaha, kredit usaha, jam kerja, lama usaha, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keuntungan usaha mikro. Ketika modal usaha meningkat, maka perusahaan mikro dapat menambah produksinya sehingga keuntungan usaha mikro akan bertambah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Yuliastuti 2019. Kredit usaha yang dapat menambah modal usaha sehingga total produksi usaha mikro akan bertambah dan keuntungan usaha akan ikut bertambah. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahmudah tahun 2015. Jam kerja yang panjang, maka akan semakin banyak pembeli yang datang sehingga akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha mikro akan bertambah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hanum tahun 2017. Semakin lama usaha mikro berdiri, maka pengalaman usaha yang dimiliki semakin banyak dibandingkan dengan usaha mikro yang baru berdiri, sehingga usaha mikro tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Artaman, Yuliarmi, dan Jaya Sastra 2015. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengusaha mikro dapat mengelola usaha mikronya dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Utari dan Dewi tahun 2014. Tema alinea, business adaptability, jenis alinea pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, metode definisi, kalimat topiknya, business adaptability sebagai subjek memberikan dampak positif sebagai predikat pada kemampuan perusahaan sebagai objek dalam merespon kebutuhan konsumen sebagai keterangan. Gagasan penjelas ada 4. Gagasan pertama, business adaptability. Gagasan kedua, dampak positif. Gagasan 3, tanggapan. Gagasan 4, kemampuan bisnis adaptability. Kelengkapan. Kalimat pertama, business adaptability merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan reaksi dengan cepat terkait peluang dan risiko menjadi sebuah keuntungan bisnis. Kalimat kedua, business adaptability memiliki dampak positif pada kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan konsumen. Kalimat ketiga,
Adaptasi ini membuat pilihan yang secara optimal terkait dengan tanggapan perubahan bisnis perusahaan berdasarkan statistik yang terkait dengan lingkungan bisnis. Kalimat keempat, bisnis adaptability dapat menjadi kemampuan perusahaan untuk membentuk dan strategi yang efektif untuk menghadapi persaingan bisnis. Alinea pertama, tema alinea, mental kewirausahaan, jenis alinea, pengembangan, posisi kalimat topik, deduktif, sifat isi, deskriptif, metode pengembangan, definisi. Kalimat topik, subjek, mental adalah kekuatan, tekad, dan juga keberanian sebagai objek ketika mengerjakan sesuatu sebagai predikat dengan penuh tanggung jawab sebagai keterangan. Gagasan penjelas ada 4. Gagasan pertama, kata mental menurut etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti juga dengan psyche adalah psikis, suatu jiwa maupun kejiwaan. Gagasan 2, sedangkan mental ialah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran itu sendiri. Gagasan 3, mental ada di dalam diri suatu individu yang tidak bisa dilihat kasat mata dan juga keduanya saling berhubungan terhadap kepribadian individu. Gagasan 4, mental adalah kekuatan tekad dan juga keberanian ketika mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kelengkapan, kata mental menurut etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti juga dengan psyche adalah psikis suatu jiwa maupun kejiwaan, sedangkan mental ialah suatu yang berhubungan dengan pikiran itu sendiri. Sederhananya, mental adalah di dalam diri setiap individu yang tidak bisa dilihat kasat mata dan juga keduanya saling berhubungan terhadap kepribadian individu. Mental adalah kekuatan tekad dan juga keberanian ketika mengerjakan sesuatu dengan penuh